Informasi pertama untuk Anda di mana teka-teki siapa pemimpin umat Katolik sedunia ini berakhir sudah usai konklav hari kedua memilih paus baru. Kardinal asal Amerika Serikat Robert Francis Prevost terpilih sebagai paus yang menggantikan Paus Fransiskus yang wafat pada tanggal 21 April yang lalu. Kardinal Prevost terpilih menjadi Paus Leo ke-14 setelah proses konklav atau pemilihan paus baru di hari kedua. Kardinal Robert Francis Prevost merupakan biarawan dari Ordo Santo Agustinus yang lahir pada 14 September 1955 di Chicago, Illinois, Amerika Serikat. Ia lahir dari pasangan Louis Marius Prevost, keturunan Prancis dan Italia, dengan Mildred Martinez yang berdarah Spanyol. Prevost menghabiskan masa kecil dan remajanya bersama keluarganya. Ia belajar di seminari menengah para Bapak Agustinian dan melanjutkan studi di Universitas Villanova di Pennsylvania. Pada 1977, ia memperoleh gelar matematika dan juga belajar filsafat. Di tahun yang sama, ia masuk novisiat Ordo Santo Agustinus di St. Louis di Provinsi Our Lady of Good Counsel, Chicago. Pada 29 Agustus 1981, ia mengucapkan kaul hikmatnya. Sebelum terpilih menjadi Paus ke-267, Kardinal Prevost menjabat sebagai Uskup Chiclayo di Peru pada 2015 hingga 2023. Ia merupakan salah satu kardinal yang diangkat langsung oleh mendiang pendahulunya, Paus Fransiskus. Kardinal Prevost juga merupakan Uskup Agung Chicago. Pria berusia 69 tahun ini memimpin keuskupan agung terbesar di Amerika Utara. Selain itu, ia juga menjabat di Komisi Kepausan di Amerika Latin, kawasan yang menjadi rumah bagi hampir 40% umat Katolik di seluruh dunia. Kardinal Prevost menjadi paus pertama dalam sejarah yang berasal dari Amerika Serikat. Pemirsa, misa pelantikan Paus Leo ke-14 digelar sore ini di Vatikan. Apa makna yang bisa kita ambil dalam misa pelantikan ini di dalam tradisi Katolik? Saat ini sudah bersama dengan kami Romo Bonaventura. Selamat sore, Romo Bona. Ya, selamat sore Celia dan Nadila. Salam ke Jakarta. Romo Bona, mungkin bisa diceritakan kepada kami semua. Kami sudah mendengar Habemus Papam sudah dikumandangkan kala itu. Kenapa kali ini harus ada pelantikan? Apa makna pelantikan yang dilakukan oleh tradisi Katolik, Romo? Ya, setelah dikumandangkan Habemus Papam oleh Kardinal Diakon, saat ini Paus akan mengadakan misa pembukaan masa kepausannya. Jadi dalam tradisinya itu hari ini Paus itu dilantik. Pada zaman Paus Yohanes Paulus, pada zamannya Paus Pius ke-6 itu, bahkan itu diberikan mitra yang sangat indah, sebuah mahkota, itu melambangkan dimulainya masa kepemimpinannya. Jadi secara spiritual itu pada hari ini dia akan secara resmi memulai masa kepemimpinannya, baik itu sebagai pemimpin spiritual Katolik, Gereja Katolik, dan juga sebagai seorang pemimpin negara Vatikan dalam hubungannya dengan dunia, dalam hubungannya dengan relasi-relasi antara negara. Romo, mungkin bisa diceritakan kepada kami apa saja sih ritual dan juga simbol-simbol yang digunakan dalam misa ini? Ritual itu akan panjang dan juga penuh dengan syarat akan makna. Ritual itu akan dimulai dengan Paus Leo ke-14 akan mengunjungi makam Santo Petrus. Jadi Paus itu adalah seorang yang melanjutkan karya pelayanan Santo Petrus. Paus adalah penerus Santo Petrus. Oleh karena itu, untuk memulai masa kepausannya, dia akan mengunjungi makam Santo Petrus, berdoa di makam Santo Petrus. Makam Santo Petrus itu berada di bawah altar pengakuan. Dikatakan sebagai altar pengakuan, karena di sanalah
Santo Petrus mengakui Kristus kemartirannya dan mengakui Kristus sebagai penyelamat dunia melalui kemartirannya. Jadi kemudian itu diadakan perarakan dari dalam Basilika Santo Petrus menuju lapangan Santo Petrus, tempat diadakan perayaan Ekaristi, pembukaan pelayanan pastoral dan pelayanan kepausan Paus Leo ke-14. Di lapangan Santo Petrus kemudian ada simbol-simbol utama, dua simbol yang paling utama, yaitu pemberian pallium. Pallium itu adalah sebuah atribut Ekaristi atau atribut liturgi yang dikenakan oleh para uskup agung dan juga dikenakan oleh paus. Jadi itu melambangkan persekutuan para uskup dan juga tugasnya sebagai gembala umat beriman. Jadi para paus dan para uskup itu dan juga para imam, mereka adalah gembala-gembala umat beriman. Makanya itu dikenakan pallium di pundak paus. Nanti sebentar lagi kita untuk mereka yang melihatnya di situs Vatikan bisa melihat penyerahan pallium ini. Kemudian yang kedua adalah penyerahan cincin gembala. Cincin gembala atau cincin nelayan. Dikatakan sebagai cincin nelayan itu melambangkan kekuasaan paus. Jadi pada zaman dahulu atau dalam tradisi Katolik, cincin itu dipakai juga sebagai stempel kepausan. Tetapi sekarang itu hanya simbol. Di cincin paus itu kita bisa melihat ada gambar Santo Petrus, ada gambar jaring nelayan, dan juga gambar kunci. Kenapa jaring nelayan? Itu karena ketika Yesus memanggil Santo Petrus, profesi Santo Petrus waktu itu adalah nelayan. Tuhan Yesus mengatakan, dari engkau adalah nelayan dan engkau dari saat ini tidak lagi menjala manusia, menjala ikan, tetapi engkau kupanggil untuk menjadi penjala manusia. Oleh karena itu, tugas-tugas paus itu adalah menjala jiwa-jiwa atau menjala umat manusia untuk bersatu dalam persekutuan dengan Tuhan. Yang kemudian berikutnya ada simbol kunci, juga itu dikatakan oleh Tuhan Yesus, kepadamu kuberikan kunci kerajaan Allah. Itu adalah tugas seorang paus atau tugas yang menjadi dasarnya diambil dari kitab suci, tugas Santo Petrus. Jadi di cincin itu kita bisa melihat wajah Santo Petrus, kunci kerajaan surga, dan juga jaring nelayan. Baik, ini kental sekali dengan tradisi dari Yesus sendiri kepada murid-muridnya hingga saat ini mengutus paus untuk nantinya mengembala umat Katolik di seluruh dunia. Tetapi juga yang ingin kami tahu, Bapak Romo, ini apa saja kemudian harapan gereja terhadap tantangan global yang saat ini terjadi, khususnya untuk umat Katolik dan juga masyarakat lainnya? Ya, harapan gereja pastinya hendaknya gereja itu senantiasa menjadi gereja yang memiliki suara dan suaranya itu bisa didengarkan. Gereja yang memiliki otoritas, gereja yang punya suara profetis. Sejak dari zaman dahulu gereja itu bertindak di tengah dunia untuk menyuarakan suara-suara profetis, untuk menjadi penjaga moral dunia, untuk menjadi penjaga kedamaian di antara umat dunia. Oleh karena itu harapan yang ada dalam diri gereja saat ini adalah seorang paus yang benar-benar mampu membaca tanda-tanda zaman dan juga mampu menjawab tantangan-tantangan zaman. Paus Leo ke-14 itu mengambil contohnya dari Paus Leo ke-13, paus sebelumnya. Paus Leo ke-13 itu dikenal sebagai Paus Rerum Novarum atau tanda-tanda baru. Waktu itu dunia itu dipengaruhi oleh revolusi industri. Ada pekerja-pekerja sosial yang telantarkan. Jadi gereja berbicara tentang hal-hal itu, berbicara tentang hal-hal sosial. Paus juga sudah beberapa kali mengatakan bahwa perang itu harus dihentikan, harus ada damai di tengah dunia. Dan juga hal yang menarik, Paus itu juga mulai mengatakan bahwa kita juga harus berhati-hati dengan revolusi digital. Jadi informasi-informasi yang kita terima melalui media massa, melalui media digital, hendaknya kita discern dengan baik dan juga memilih informasi-informasi yang berasal dari sumber-sumber yang akurat.
Romo Bonaventura, terima kasih untuk kesediaannya sudah berbincang bersama kami di Apa Kabar Indonesia akhir pekan. Selamat bertugas kembali dan sehat selalu, Romo. Terima kasih Cecilia dan Nadila. Salam sejahtera untuk semua. Baik.